Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Puspita Sandra dengan NPM 2015310242 dari kelas 4 reguler 1 klaster 2F. Baiklah, di sini kita akan membahas beberapa materi dari pertemuan 1 sampai dengan 7 dari mata kuliah Manajemen Pengenalan Usaha. Baiklah, kita mulai aja dari pertemuan satunya. Nah, di sini ada materi pertemuan 1 dan 2 dengan judul kewirausahaan. Jadi, kewirausahaan merupakan suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi dan kesempatan dengan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Selain itu, terdapat 4 unsur yang membentuk pola dasar kewirausahaan yang benar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sikap mental, yang kedua ada kepemimpinan, yang ketiga ada ketaklanaan, dan yang keempat ada keterampilan. Adapun pengertian dari peluang usaha, yaitu salah satu kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai suatu tujuan seperti keuntungan, uang, dan kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Dan terdapat 5 konsep dasar dalam kewirausahaan yang dapat kita ketahui, yaitu ada kelincahan, daya tahan, kecepatan, serta kekuatan dan kelenturan. Kemudian yang ketiga dari pertemuan ketiga dengan judul merintis usaha baru dan menganalisis model. Jadi merintis usaha baru adalah sebuah rancangan pribadi mengenai bagaimana membentuk dan mendirikan usaha baru, baik yang terkait dengan ide, modal, manajemen maupun organisasi. Merintis usaha baru sendiri bertujuan untuk memasuki dunia usaha dengan ide dan rancangan yang dilakukan secara matang. Merintis usaha baru merupakan teknik paling dasar dalam dunia bisnis yang dikenal dengan Starling. Adapun tahapan dalam pengembangan usaha yaitu yang pertama ada Starling. Starling adalah tahapan di mana seseorang mulai membentuk gagasan ide atau organisasi baru untuk dieksekusi menjadi kenyataan. Kemudian yang kedua ada buying. Buying adalah usaha selanjutnya dalam melakukan pengembangan model usaha. Buying merupakan tindakan pembelian perusahaan yang telah ada atau telah didirikan. Kemudian ada model kerjasama yang menjalankan perusahaan penyalur. Dalam hal ini, pihak pengusaha berusaha agar perusahaan induk memberikan hak monopoli dalam menyelenggarakan usaha yang sedang dijalankan oleh perusahaan induk. Kemudian materi pertemuan 4 dengan judul organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan yang berorientasi laba. Jadi organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang bertujuan tidak mencakup penciptaan laba untuk kepentingan pribadi pemilik atau pengelolanya. Organisasi nirlaba seringkali berusaha mencapai keuntungan tersebut untuk tujuan sosial atau pendidikan dari organisasi dan bukannya untuk kepentingan pribadi. Berikut ciri-ciri organisasi laba. Karakteristik organisasi nirlaba dalam menjalankan operasi tidak bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap struktur, visi, serta misi dari organisasi nirlaba. Dan berikut adalah ciri-ciri organisasi nirlaba. Yang pertama, sumber daya entitas berasal dari penyumbangan yang tidak mengharap pembayaran. Kemudian yang kedua, menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Kemudian yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Kemudian ada pendapatan organisasi laba. Jenis pendapatan yang terdapat pada organisasi nirlaba tergantung kepada jenis dan karakteristik dari organisasi nirlaba. Secara umum, bila dilihat dari ada atau tidaknya pembatasan dari penyumbang, maka jenis pendapatan yang terdapat pada organisasi nirlaba dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tidak terikat, yang kedua terikat secara permanen, dan yang ketiga terikat temporer. Pendapatan pada lembaga nirlaba jauh lebih luas.
Kemudian perbedaan organisasi nirlaba dengan organisasi laba. Banyak hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi lainnya atau laba. Dalam hal ini kepemilikan tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik organisasi nirlaba. Apakah anggota, klien, atau donatur? Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Selanjutnya materi pertemuan 5 dengan judul Konsep Dasar Pengendalian dan Batasan Pengendalian Manajemen. Konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Ada beberapa konsep dasar dalam pengendalian manajemen. Konsep dasar pengendalian. Pengendalian berasal dari kata kendali, yaitu alat atau pedoman untuk mengarahkan suatu usaha dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Sedangkan pengendalian merupakan suatu proses dalam mengarahkan komponen maupun variabel-variabel untuk mencapai tujuan atau sasaran yang sudah direncanakan. Berdasarkan batasan tersebut, terdapat 4 langkah dalam pengendalian, yaitu yang pertama, menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja. Yang kedua, mengukur kinerja. Yang ketiga, membandingkan kinerja sesuai dengan standar. Dan yang keempat, mengambil tindakan perbaikan. Berikutnya, konsep dasar manajemen. Kata manajemen berasal dari kata Perancis kuno, yaitu manajemen yang memiliki arti seni, melaksanakan, dan mengatur. Mary Baker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kemudian batas-batas pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah kegiatan perencanaan dan pengendalian dalam organisasi yang berada di antara dua kegiatan, yaitu perumusan atau formulasi strategi yang dilakukan manajemen atas dan pengendalian tugas yang dilakukan manajemen level bawah atau operasional. Selanjutnya ada materi ke-6 dengan judul Manajemen Pengendalian Usaha Pelaku dalam Organisasi. Keselarasan tujuan. Pimpinan perusahaan selalu menginginkan setiap anggota organisasi mencapai tujuan organisasi secara baik. Masalahnya adalah anggota organisasi perusahaan tersebut mempunyai kepentingan sendiri yang terkadang cenderung tidak sama dengan kepentingan perusahaan. Kemudian faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang biasa disebut dengan faktor informal dan formal. Faktor informal bisa berbentuk aspek internal dan aspek eksternal. Adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang pada kehidupan masyarakat, di mana perusahaan merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Hal ini bisa disebut sebagai etos kerja. Kemudian aspek-aspek internal yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian manajemen, yaitu gaya manajemen, kerjasama dan konflik, persepsi dan komunikasi, serta organisasi informal. Kemudian sistem pengendalian formal. Faktor yang berpengaruh adalah sistem formal. Sistem tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem pengendalian manajemen dan pengaturan atau rules. Ada beberapa bentuk dari peraturan atau rules seperti yang telah disebutkan dan dijelaskan. Yang pertama ada pengawasan secara fisik, yang kedua ada petunjuk pelaksanaan, yang ketiga ada sistem pengamanan, dan yang keempat ada sistem pengendalian tugas. Berikut tipe-tipe organisasi. Strategi perusahaan merupakan pengaruh yang penting atas struktur organisasinya. Berbagai bentuk struktur organisasi pada gilirannya mempengaruhi bentuk sistem pengendalian manajemen yang akan ditetapkan. Yang pertama adalah organisasi fungsional, dan yang kedua ada organisasi unit usaha, yang ketiga ada organisasi matrik, dan keempat ada implikasi atas desain sistem. Kemudian dari materi pertemuan 7 dengan judul Pusat Pertanggungjawaban,
pusat biaya, dan pusat pendapatan. Jadi pusat pertanggungjawaban adalah satu unit organisasi yang dipimpin oleh seseorang manajemen pertanggungjawaban. Umumnya sebuah perusahaan terdiri dari beberapa pusat pertanggungjawaban yang masing-masing ditunjukkan dalam satu kotak dalam bagan struktur organisasi. Tingkat terendah adalah pusat pertanggungjawaban untuk unit, seksi, bagian atau unit organisasi kecil lainnya. Tingkat yang lebih tinggi adalah departemen, unit usaha, atau divisi. Tipe pusat pertanggungjawaban. Berdasarkan hubungan input dan output tersebut, pusat pertanggungjawaban diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama ada pusat pendapatan, yang kedua ada pusat, yang ketiga ada pusat laba, dan yang keempat ada pusat investasi. Pusat biaya penelitian dan pengembangan. Masalah pengendalian, kesulitan dalam pengendalian dari biaya penelitian dan pengembangan atau litbang dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, hasilnya sulit diukur secara kuantitatif. Yang kedua, masalah keselarasan tujuan dalam litbang sama seperti yang terjadi pada biaya pusat, administrasi, dan umum. Dan yang ketiga, litbang dapat dikendalikan secara efektif berdasar periode tahunan. Pusat biaya pemasaran dasarnya dikelompokkan atas dasar 2 bentuk pemasaran. Satu bentuk aktivitas adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan permintaan yang biasa disebut kegiatan mengisi pasar atau kegiatan logistik. Dan satu bentuk lainnya lagi adalah usaha untuk memperoleh order atau penawaran. Kedua hal ini merupakan kegiatan pemasaran yang sesungguhnya, yang kemudian disebut kegiatan mencari order atau penawaran. Baiklah, segitu saja pembahasan secara ringkas dari materi pertemuan 1 sampai dengan 7 dengan mata kuliah Manajemen Pengendalian Usaha. Sebelum dan sesudah saya memohon maaf jika ada salah kata atau kurang lengkapnya dari materi pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.